Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di channel YouTube Sema Adonai. Bersama dengan pembicara kita, Pak Dr. Daniel Palungan, dengan tema pembelajaran kita saat ini, karya Roh Kudus dalam kehidupan Yesus. Sebelum kita mulai, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh berkumpul kembali di dalam pembelajaran firman di channel YouTube Sema Adonai. Terima kasih Tuhan, berkati saya Tuhan, berikan kekuatan sebagai moderator, agar saya bisa memimpin pembelajaran firman ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Berkati juga operator yang bekerja di belakang layar, biarlah mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak ada halangan Tuhan. Berkati juga peralatan yang kami pakai, wifi, handphone, laptop, listrik, dan semua yang berhubungan dengan pembelajaran pada malam hari ini, biarlah itu Tuhan berjalan dengan baik, tidak ada halangan. Berkati juga hamba-Mu sebagai pembicara pada malam hari ini, yaitu Pak Daniel Palungan. Kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah semua perkataan yang dikeluarkan hanya berasal daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembelajaran firman ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Ampuni segala dosa perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik dalam perkataan kami, pikiran kami, agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1940. Pendidikan Teologi, PJAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STII Jakarta, Indonesia, mulai dari tahun 1996 hingga 2000. STII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Tola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Baik Bapak Ibu, itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Dan sekarang saya akan menyapa pembicara kita. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar?
Selamat malam Pak Sam. Selamat malam rekan-rekan semua. Ya, Ya, puji Tuhan Pak, kiranya Pak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Dipersilakan Pak. ya. Terima kasih Pak Sam untuk kesempatannya pada malam ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang doktrin Roh Kudus. Ya, yang lalu kita sudah membahas Roh Kudus dalam kaitannya dengan Alkitab. Ya, dan dari situ kita sudah mendapatkan bahwa Roh Kudus itu sangat berperan begitu aktif, dan tanpa Roh Kudus, ya, Alkitab tidak akan mungkin ada, tidak akan mungkin bisa dimengerti. Dan dalam pemberitaan-pemberitaan selanjutnya, kalau tidak ada Roh Kudus, maka pendeta-pendeta hanya berbicara seperti angin yang berlalu. Tetapi karena ada Roh Kudus, maka firman disampaikan itu betapapun sederhananya, firman itu berkuasa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah, pada malam ini kita akan berbicara satu topik, ya, yaitu karya Roh Kudus di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya, ini satu poin juga yang sangat penting untuk Bapak Ibu mengerti, agar saudara bisa melihat bahwa Yesus itu Allah. Dia tidak bekerja sendiri, tetapi dia bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa ayat Alkitab yang menjelaskan tentang karya Roh Kudus di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, yang pertama adalah Roh Kudus menciptakan tubuh Yesus di dalam rahim Maria. Ini mungkin satu topik yang Bapak Ibu baru dengar, tetapi saya sungguh yakin dengan apa yang saya tulis ini karena berdasarkan ayat-ayat yang saya baca dari Alkitab. Nah, di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-18, di situ kita melihat bahwa Yusuf, ketika dia telah mendengarkan bahwa Maria tunangannya itu sedang hamil, maka dia mengalami satu kegalauan yang sangat di dalam dirinya. Dan kegalauan itu membuatnya dia untuk berencana mengambil satu tindakan akan memutuskan hubungan dengan Maria, karena dalam pemikiran Yusuf, Maria ini telah melakukan satu pengkhianatan yang tidak bisa ditolerir, yaitu dia telah hamil. Karena Yusuf tahu bahwa dia sendiri belum pernah menyentuh Maria sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, tetapi di dalam Matius pasal 1 ayat 18 dikatakan, kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi nyatanya memang Maria hamil. Dalam rahimnya ada janin. Nah, secara logika ini tidak bisa tidak. Maria telah melakukan sesuatu hubungan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tetapi pada waktu itu Tuhan datang, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan menjelaskan bahwa Maria itu mengandung bukan karena perbuatan seorang laki-laki atau bukan karena pelanggaran moral oleh Maria, tetapi dia itu
mengandung oleh karena karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus di sini, saudara-saudara, kita mesti pahami bahwa Tuhan itu pencipta. Ya. Kalau kita mengatakan dari Roh Kudus, itu adalah bahasa yang mudah untuk dimengerti, seperti biasanya ya, kalau kita nonton-nonton atau kita temukan cerita-cerita punya anak gadis, tahu-tahu dia hamil, lalu orang bertanya, dengan siapa, dari siapa janin itu? Nah, itu bahasa yang mudah dimengerti. Tetapi yang jelas di sini bahwa Maria itu jangan juga ya, atau jangan kita berpikir kotor bahwa Maria bersetubuh dengan Roh Kudus. Ya, itu pemikiran dangkal yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang yang tidak percaya Alkitab. Tetapi dalam maksud teologis bahwa tubuh Yesus yang sedang bertumbuh dan berkembang di dalam rahim Maria itu adalah karena karya cipta dari Roh Kudus. Nah, ayat yang 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi keberadaan Yesus dari segi kemanusiaannya itu sepenuhnya adalah karya cipta dari Roh Kudus. Dan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-35, hal yang sama dijelaskan juga kepada Maria oleh malaikat Jibril yang berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Nah, jadi jelas di sini bahwa baik kepada Maria maupun kepada Yusuf, ya, penjelasan yang sama dari malaikat bahwa keberadaan janin di dalam rahimnya Maria itu sepenuhnya adalah karya Roh Kudus. Nah, karena itu saya mau kembangkan di sini ada dua karya Roh Kudus di dalam kehidupan Yesus ketika dia masih ada di dalam rahim Maria itu. Yang pertama tadi adalah mencipta, yang kedua adalah melindungi sehingga terhindar dari pencemaran dosa. Kita tahu bahwa manusia itu dikandung lahir dalam keadaan yang berdosa. Itu kata pemazmur begitu. Dan itu dosa yang diwarisi oleh setiap orang dari nenek moyang kita, yaitu Adam. Karena satu orang berdosa, maka semua orang berdosa. Nah, saya belum tahu secara biologi, ya, apakah darah itu turun dari seorang laki-laki kepada anaknya atau juga dari seorang perempuan kepada anaknya. Itu secara sains saya tidak ke situ. Saya pernah bertanya kepada teman-teman, ya, waktu Yesus di dalam rahim Maria itu, apakah pusarnya itu terhubung dengan Maria atau tidak? Tidak ada jawaban sampai hari ini, ya. Belum ada orang yang tertarik untuk meneliti itu. Tetapi yang saya mau sampaikan berdasarkan keyakinan saya adalah bahwa karena Yesus secara jasmani itu diciptakan oleh Roh Kudus, maka dia tidak membutuhkan makanan, suplai makanan yang membuatnya bertumbuh di dalam rahim itu dari ibunya, dalam hal ini Maria. Itu sebabnya tidak perlu ada hubungan fisik di sini. Pusarnya Yesus menyambung dengan Maria. Itu keyakinan teologi saya itu bahwa Yesus tidak perlu mendapatkan suplai makanan untuk pertumbuhannya dari Maria selama ada di dalam kandungan. Nah, berarti dengan demikian sudah jelas bahwa Yesus itu tanpa dosa karena dia tidak mendapatkan benih laki-laki dari Yusuf,
Demikian juga ketika dia dalam rahim Maria, dia tidak mendapatkan satu supply atau setetes darah pun dari Maria tidak mengalir di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, maka kata Alkitab bahwa Roh Kudus itu menaungi Yesus, itu artinya bahwa Yesus itu terpelihara di dalam rahim Maria sehingga dia tidak tercemar oleh dosa. Nah, itu sebabnya di dalam kitab-kitab yang lain dikatakan bahwa di dalam hal kita sama seperti dia, kecuali di dalam hal berbuat dosa. Nah, saudara, itu satu poin pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan termasuk di dalamnya adalah Roh Kudus itu menjamin kesucian Yesus sehingga tidak tercemar dari darah baik Yusuf maupun Maria. Nah, apa yang dikerjakan Roh Kudus selanjutnya di dalam kehidupan Yesus, yaitu mendeklarasikan ketuhanan Yesus. Yesus ini datang sebagai manusia, nyata, bergaul, melayani sebagai manusia, nampak di mata manusia. Dan karena itu wajar kalau orang menilai Yesus itu ya sebatas manusia, karena memang dari segi tampilannya dia 100% manusia. Nah, namun perkembangan-perkembangan yang kita baca di dalam Alkitab itu, bahwa Yesus ini bukan manusia biasa, oleh karena berkali-kali di dalam Alkitab, ya, itu dinyatakan bahwa dia itu anak Allah. Nah, kita baca ayat-ayat ini, Bapak Ibu. Matius pasal 22 ayat yang ke-43, 44 berkata, ya, katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nah, ini Daud kurang lebih 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus itu, Daud sudah menyatakan melalui ilham Roh Kudus bahwa Yesus itu adalah tuannya. Jadi pekerjaan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama menyatakan kepada Daud bahwa Yesus yang akan lahir itu adalah Tuhan, penguasa atas segala yang berkuasa, karena semua lawan-lawannya itu akan ditaklukkan di bawah kakinya. Nah, itu nubuatan dalam Perjanjian Lama. Nah, kemudian di dalam Matius 3 ayat yang ke-16, ini ketika Yesus dibaptis, ya, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Yesus itu melihat Roh Allah seperti burung merpati turun dari atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus keluar dari air, ada seperti seekor burung merpati itu terbang mendekati, kemudian hinggap di atasnya, dan itu menandakan bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Ya, saya lupa ayatnya nih. Coba saya baca Markus 12 dulu ya. Markus 12 ayat yang ke-36 dan 37. Oh, Daud. Ya, di mana Yohanes mengatakan, ya, Yohanes mengatakan itu bahwa Tuhan telah berbicara kepadaku bahwa kalau ada seseorang yang kemudian ada burung merpati dan hinggap di atasnya, maka dia itulah
orang yang kujanjikan itu, dan dia itu adalah anak Allah. Nah, jadi ketika Roh Kudus itu hinggap di atas Yesus, ya, itu memperlihatkan kepada semua manusia, khususnya kepada Yohanes Pembaptis, bahwa inilah anak yang dijanjikan itu, yaitu juru selamat yang akan datang ke dalam dunia ini untuk mati sebagai anak domba Allah yang akan menanggung dosa seisi dunia, dan dia itu adalah anak Allah. Ya, nanti sementara berjalan saya akan cari ayat itu untuk memperlihatkan bahwa Roh Kudus yang hinggap pada Yesus dalam rupa burung merpati itu adalah semacam satu deklarasi, ya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, pekerjaan Roh yang berikut adalah memimpin Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Ya, Matius pasal 4 ayat 1, Lukas pasal 4 ayat 1, Markus pasal 4 ayat 12, ini semua sama, bahwa ketika Yesus keluar dari air, maka Roh Kudus memimpin dia, atau ia dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, itu semua ayat-ayat berbicara seperti itu. Nah, ada versi yang lain mengatakan, maka Yesus ditawan oleh Roh Kudus. Nah, sekilas Bapak Ibu, kita melihat ini bahwa Roh Kudus itu untuk apa membawa Yesus ke padang gurun? Itu nanti saudara akan tanyakan itu kepada dosen kristologi, ya. Oh sudah, ya. Tetapi di sini dijelaskan kepada kita bahwa memang Roh Kudus itu menuntun Yesus untuk senantiasa berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Bapa. Ketika Yesus dibawa ke padang gurun, kemudian datang si pencoba, yaitu iblis, dengan 3 bentuk ujian yang teramat berat itu dengan maksud untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah manusia yang sempurna, oleh karena dia mampu untuk mengendalikan semua hawa nafsu, semua keinginan yang telah terbukti dalam sejarah telah membuat manusia jatuh terkapar ke dalam pelukan iblis. Ini rubah batu menjadi roti. Ini masalah perut, masalah kebutuhan jasmani. Bukankah begitu banyak orang jatuh dalam dosa karena masalah makanan, termasuk Hawa itu karena masalah makanan? Bukankah banyak orang yang kemudian menyangkal imannya kepada Yesus karena masalah makanan? Ya. Yang kedua, dibawa ke hubungan bait Allah. Ini masalah prestise. Kalau engkau itu sungguh anak Allah, buktikan. Ini masalah prestisius, masalah gengsi, masalah harga diri. Tetapi ketika harga dirinya itu ditantang oleh iblis, Yesus sama sekali tidak bergeming. Ada tertulis, kata Yesus, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, lalu pencobaan yang ketiga yang juga sangat-sangat berdampak, berkuasa luar biasa, telah menjerat begitu banyak orang adalah masalah kekuasaan. Ya, diperlihatkanlah kepada Yesus itu semua seisi dunia dan keindahannya, kemewahannya. Lalu kata iblis kepadanya, semuanya akan kuberikan kepadamu, semuanya akan menjadi milikmu kalau engkau menyembah aku. Lalu kata Yesus, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau hanya harus menyembah kepada Allahmu saja.
Nah, jadi saudara kita bisa melihat di situ bahwa Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, ya. Bukan saja bahwa Yesus itu harus berjalan di dalam semua program rencana Bapa itu, tetapi sekaligus di sana untuk memperlihatkan bahwa karena Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Karena Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia dapat mematikan, mengalahkan semua keinginan-keinginan daging di dalam dirinya. Ya, jangan lupa saudara-saudara bahwa Yesus itu terdiri dari darah dan daging. Manusia 100%. Godaan, keinginan dari dalam dan dari luar akan selalu ada. Tetapi karena dia berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, maka tidak ada godaan-godaan daging itu yang bisa menjatuhkan Yesus. Ya, saya baca satu ayat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu hidup oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, jadi Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dengan kuasa Roh Kudus itu dia mampu untuk mematahkan semua godaan-godaan yang datang dari hawa nafsu, yang datang dari keduniawian, yang datang dari iblis. Dan akhirnya Yesus keluar sebagai pemenang. Ya, Roh Kudus mendinamisir pelayanan Yesus, memberi kuasa. Saya baca ayat ini dulu supaya Bapak Ibu bisa lihat langsung. Lukas pasal 4 ayat yang ke-14. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ya, dalam kuasa, dalam dinamisasi oleh Roh Kudus, di dalam dominasi Roh Kudus. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pelayanan ke pelayanan yang lain, dan kalau kita melihat seluruh pelayanan Yesus itu, maka di mana-mana dia melayani, di sana terjadi mujizat dan tanda-tanda yang ajaib, yang kemudian membuat orang mau tidak mau harus percaya bahwa sungguh dia inilah anak Allah, sungguh dia inilah Mesias itu yang telah dijanjikan, yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah, jadi saudara kita melihat di sini bahwa mukjizat yang terjadi di dalam pelayanan Yesus itu terlepas dari dia Tuhan, ya. Tetapi kita melihat bahwa ada satu kekuatan lain di luar diri Yesus yang juga bekerja begitu aktif, sehingga pelayanannya disertai dengan kuasa dan mukjizat itu, dan pribadi itu adalah Roh Kudus. Nah, ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan bahwa terjadinya mujizat itu bukan karena kuasa dari hamba Tuhan. Bukan karena kuasa, bukan karena keinginan dari seorang pengkhotbah. Oleh karena itu, tempatkanlah seorang hamba Tuhan itu pada porsinya. Jangan dilebih-lebihkan, jangan didewa-dewakan, apalagi dikultus individukan. Karena sesungguhnya kalau terjadi mujizat, terjadi tanda-tanda yang heran di dalam pelayanan seorang hamba Tuhan, maka itu sepenuhnya adalah karena kuasa Roh Kudus. Ya, Yesus melayani dengan penuh kuasa karena pelayanannya
didinamisir oleh Roh Kudus. Iya, karena itu kita sebagai hamba Tuhan mutlak untuk tergantung atau bergantung sepenuh kepada kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan-pelayanan kita. Nah, yang kelima, apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam pelayanan Yesus adalah mengurapi. Mengurapi ini salah, kurang huruf ya. Mengurapi Yesus. Ini kurang juga ayat ini. Dalam Lukas pasal 4, ayat yang ke-18, atau saya bacakan mulai dari ayat yang ke-16 ya, supaya lengkap konteksnya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Nah, jadi itu adalah klaim Yesus tentang apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya, bahwa dia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang terpenjara. Nah, ini apa maksudnya mengurapi di sini? Adalah pelantikan, pengesahan. Kalau sudah baca dalam Perjanjian Lama itu, sebelum imam, sebelum raja itu bertugas sebagai raja atau sebagai imam, maka mereka itu ditabiskan dengan pengurapan. Ada minyak dimasukkan ke dalam tanduk domba, lalu kemudian dipercikan kepada raja atau nabi-nabi, imam-imam yang akan bertugas. Jadi itu satu pengesahan, satu pelantikan. Nah, jadi tampilan Yesus di muka umum supaya diketahui oleh semua orang, semua umat, semua jemaat, bahwa Yesus inilah utusan yang diutus untuk datang memberitakan tahun rahmat Tuhan yang sudah dekat, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang yang terpenjara, yang terbelenggu itu. Maka Roh Kudus mengurapinya, melantiknya, mensahkan pelayanannya itu. Sehingga dengan itu, maka Yesus pergi untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang di mana dia melayani. Nah, jadi Roh Kudus itu berperan di dalam pengesahan penugasan Yesus untuk membawa berita keselamatan. Ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu, apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam pelayanan Tuhan Yesus itu adalah melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus
selama 3,5 tahun di dalam pelayanan di tengah dunia ini, dan karena Yesus itu akan diambil dari antara murid-muridnya, akan diserahkan ke dalam tangan orang yang tidak mengenal Allah untuk disesat, disiksa, kemudian dibunuh, kemudian bangkit dan naik ke surga. Maka siapa yang akan melanjutkan pelayanan Yesus itu di tengah-tengah dunia ini, itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Ya. Semacam mulai dari ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus di sini berperan untuk terus memperluas pemahaman murid-murid tentang ajaran Yesus, untuk terus menyegarkan ingatan mereka akan apa yang Yesus telah ajarkan itu kepada murid-muridnya, sehingga murid-murid ini dapat memahami secara benar, memahami secara menyeluruh, komprehensif apa yang diajarkan Yesus itu, dan dengan demikian kemudian pelayanannya di tengah-tengah dunia ini kepada gereja Tuhan, maka murid-murid itu dapat mengajarkan kebenaran sebagaimana kebenaran itu adanya. Nah, jadi murid-murid itu dapat mengajar, dapat memahami apa yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka, karena Roh Kudus juga melakukan pengajaran seperti yang dilakukan oleh Yesus, sehingga murid-murid itu dapat lebih memahami apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Nah, di dalam pasal 16 ayat yang ke-13, kita melihat di sini bagaimana Yesus, Roh Kudus itu menindaklanjuti pekerjaan pengajaran yang sudah dilakukan oleh Yesus. Saya baca 12 sampai 13 ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, belum dapat menanggungnya itu maksudnya adalah kamu belum dapat memahaminya. Terlalu tinggi, terlalu dalam, dan kamu belum bisa memahami itu. Nah, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa pengajaran Yesus itu dapat berlanjut, kemudian dapat berkembang, dipahami secara lebih benar, lebih dalam, lebih luas oleh para murid, atau murid-murid kemudian dapat memahami semua apa yang diajarkan oleh Yesus itu, karena Roh Kudus terlibat secara penuh untuk melanjutkan pengajaran yang sudah diajarkan oleh Yesus itu. Di sini saudara ada satu implikasi yang sangat serius yang Bapak Ibu perlu pahami. Bahwa di era sekarang ini, orang terlalu gampang untuk mengklaim bahwa dia itu diurapi Roh Kudus.
bahwa dia melayani di dalam kuasa Roh Kudus. Banyak mujizat, banyak manifestasi terjadi. Itu fenomena. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa mereka itu betul-betul dibawa kendali daripada Roh Kudus? Itu ajarannya. Baik. Ajarannya. Kita melihat di sini bahwa antara ajaran Yesus dan ajaran Roh Kudus itu nyambung. Pengajaran Yesus menjadi dasar pengajaran Roh Kudus. Pengajaran Roh Kudus itu melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Tidak ada kontradiksi di antara pengajaran Yesus dan pengajaran Roh Kudus, kemudian pengajaran para rasul. Nah, kalau hamba Tuhan itu betul-betul ada di bawah kendali daripada Roh Kudus di dalam pelayanannya, maka sudah dapat dipastikan pengajarannya itu tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus, apa yang sudah diajarkan oleh rasul-rasul, murid-murid Yesus, apa yang telah tertulis dalam Alkitab. Tetapi kalau kemudian pengajarannya itu bertentangan dengan ajaran Yesus, maka apakah orang itu berhak untuk mengklaim bahwa saya berbicara atas urapan atau dengan urapan Roh Kudus? Contoh saja Bapak Ibu. Ya, dikatakan bahwa dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya daripadamu, itulah yang akan dikatakan kepadamu. Berarti ini berbicara tentang firman. Tetapi sekarang ini kita melihat bahwa ada banyak ajaran-ajaran yang selain firman, ada kebenaran. Ini nyata sekarang ini. Makin mengalami progresif. Ya, berkembang secara progresif itu. Pengajaran-pengajaran yang menyatakan bahwa di luar Alkitab ada kebenaran. Roh Kudus itu tidak mengajar di luar apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Bahwa firman-Mu itu adalah kebenaran. Tetapi pendeta-pendeta menyatakan bahwa ada kebenaran di luar Alkitab. Di luar yang dari Yesus. Yang pertama. Yang kedua, kalau seorang pendeta dengan umat yang begitu besar, pengikut yang begitu banyak, kemudian frekuensi pelayanan yang begitu tinggi, peminatnya begitu banyak, tetapi kemudian dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Apakah pendeta-pendeta ini karena diurapi Roh Kudus bisa begitu, atau karena lain hal? Kalau seseorang itu betul-betul dibawa dominasi Roh Kudus di dalam pengajaran, di dalam pelayanan, maka tidak akan mungkin ada orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan Roh Kudus mendeklarasikan kepada semua orang bahwa dia itulah anak Allah yang hidup. Kata anak Allah di dalam konsep berpikirnya orang-orang Yahudi itu artinya bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Ya, saudara baca itu di dalam Yohanes pasal 5. Saudara baca itu ketika Yesus mengampuni dosa. Siapakah yang boleh mengampuni dosa? Anak Allah, supaya kamu tahu bahwa anak Allah berkuasa untuk mengampuni dosa. Ya, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Berarti Yesus itu menunjukkan keallahannya. Ya. Ini ayat ini tadi agak mengganggu Bapak Ibu. Aneh. Yohanes pasal 1 ayat 34 ya Bapak Ibu ya, saya bacakan. Bahwa tanda
burung merpati yang datang kepada Yesus itu adalah satu pembuktian atau deklarasi bahwa dia itu anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-32 sampai 34. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun telah mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, ini Yohanes ya, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Oh, jadi Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu di dalam konsep pemikiran orang Yahudi itu. Nah, kalau kemudian ada pendeta yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, apakah pendeta ini berbicara atas dorongan Roh Kudus atau berdasarkan pikiran-pikiran yang bodoh, baik dari buku-buku ataupun dari pikirannya sendiri? Saya berani katakan itu bukan dari Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus yang berbicara, maka tidak ada berita yang disampaikan kecuali Yesus itu adalah Tuhan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku. Nah, itu implikasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, supaya jangan terlalu terpukau dengan manifestasi-manifestasi. Era tahun 92.000. Itu Jakarta, itu marak dengan pelayanan tumbang-tumbang, pelayanan muntah-muntah. Sepertinya kalau nggak tumbang, kalau nggak muntah-muntah itu belum ada pengurapan. Ada satu video yang dikirim itu. Saya nggak tahu apakah sampai ke beranda saudara itu. Pelayanan pendeta turun dari mimbar, lalu dia jalan di antara umat-umat, lalu dia dorong jemaat. Lalu ada seorang, apakah dorong dia bertahan, tidak jatuh, sehingga ada semacam satu dari body language itu, kita melihat antara dua orang ini semacam hubungan yang tidak seharusnya, tidak harmonis. Karena pendeta marah kepada jemaat, jemaatnya juga tidak suka dengan pendeta itu. Nah, jadi ada semacam satu pemaksaan. Karena itu saya katakan kepada Bapak Ibu, jangan terlalu terobsesi atau fokus kepada manifestasi-manifestasi, tetapi fokuslah kepada ajaran bahwa Roh Kudus itu tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena Roh Kudus diutus oleh Bapa atas permintaan Yesus ke tengah-tengah dunia ini untuk melanjutkan pelayanan yang sudah dilakukan oleh Yesus selama 3,5 tahun ini. Ya. Yang ke-7. Apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam pelayanan Tuhan Yesus? Ya, yaitu memuliakan Yesus. Memuliakan Yesus. Dikatakan di dalam, oh ini di ayat ini, tadi saya sudah baca tadi ya. Nah, Bapak saya bacakan lagi ya. Di Yohanes 16 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Ia, yaitu Roh Kudus tadi itu, akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Bagaimana Roh Kudus memuliakan Yesus di sini? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa ia akan memuliakan aku. Caranya Roh Kudus memuliakan Yesus adalah ia akan memberitakan, ia akan mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang telah diterima Roh Kudus dari Yesus. Artinya apa? Dia tidak akan mengajarkan sesuatu yang lain, yang apalagi yang berbeda dengan ajaran Yesus. Itulah pola yang yaitu dengan mengajarkan pengajaran Yesus itu sebagaimana adanya. Nah, kalau saudara hamba Tuhan, pelayan Tuhan, lalu saudara berkata, saya mau memuliakan Tuhan, saya mau memuliakan Juru Selamat saya itu Yesus Kristus, ya saudara bisa saja pergi ke pinggir-pinggir jalan lalu membagi nasi kotak, membagi sembako, bisa juga. Ya, bisa. Tetapi yang paling hakiki, yang paling mendasar, yang paling pertama yang wajib saudara pahami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk dapat memuliakan Yesus adalah ajarkanlah ajaran Yesus itu sebagaimana ajaran Yesus itu. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Jangan ajaran yang murni itu dikontaminasi oleh filsafat, oleh psikologi, oleh pengetahuan-pengetahuan, atau oleh pikiran-pikiran saudara. Jangan. Karena kalau sampai saudara mencampur aduk pengajaran Yesus itu dengan pengajaran-pengajaran yang lain, saudara sedang tidak memuliakan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, saya bukannya tidak punya buku. Saya bukannya tidak bisa berargumentasi, bisa. Dan saudara lihat di sini pola pengajaran saya ini. Kalimat-kalimat yang ada 1, 2, 3 sampai 7 sekarang yang sedang saya bahas ini itu kalimat-kalimat yang dirangkum dari ayat-ayat yang ada di belakangnya. Jadi itu bukan pikiran buku, itu bukan pikiran saya secara pribadi, tetapi saya membaca ayat itu, saya pahami ayat itu, kemudian saya buat kalimat-kalimat singkat di depannya. Jadi ini adalah ajaran Alkitab. Dan itu sudah menjadi komitmen saya. Sebagaimana Paulus berkata, aku telah berketetapan untuk tidak mengetahui apapun tentang kamu, apa yang ada di sekitar kamu, selain daripada Yesus Kristus. Makanya saya katakan kepada murid-murid saya, mimbar bukan tempat untuk mendemonstrasikan kepandaian. Mimbar bukan tempat untuk memperlihatkan kepada umat bahwa saya ini orang punya wawasan mendunia. Tetapi mimbar adalah tempat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu jangan memberitakan apapun dari mimbar kecuali firman Tuhan. Yang lainnya bisa, tetapi hanya sebagai pendukung, sebagai penjelas, dan bukan sebagai yang setara dengan Alkitab atau bahkan menjadi pengganti Alkitab. Ya, jadi Roh Kudus memuliakan Yesus dengan jalan mengajarkan ajaran Yesus itu sebagaimana ajaran itu. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Diperdalam iya. Nah, Yohanes 1 ayat 31-34 tadi itu bagaimana Roh Kudus itu memuliakan Yesus di hadapan Yohanes. Nah, oleh karena Roh Kudus menjelaskan Yesus itu kepada Yohanes sebagaimana Yesus itu apa adanya, itulah sebabnya maka Yohanes dengan tanpa ragu bahwa dialah ini anak Allah. Dia inilah anak Allah itu. Jadi karena pengajaran Roh Kudus itu
begitu sempurna sama seperti ajaran Yesus, maka tidak akan ada kesimpulan yang lain kecuali Yesus adalah anak Allah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau hidup memuliakan Tuhan Yesus, ya ini salah satu, saudara mesti contoh dari Roh Kudus. Ya, ajarkan Alkitab itu secara benar. Saya sedih Bapak Ibu kadang-kadang kalau membentuk kepanitiaan bersama-sama dengan pendeta-pendeta. Suatu ketika kami mau membuat satu seminar, lalu rapat. Kita bicara topik apa? Nah, lalu ada seorang pendeta ya memang dari segi pelayanannya masanya besar, kemudian popularitasnya tinggi, dia gelarnya master teologi. Tetapi kemudian berkata begini, kita membawa materi, jangan lagi teologi. Teologi itu orang udah bosan dengan teologi. Ketika saya sudah mendengarkan pernyataan itu, saya sudah mengambil keputusan untuk pasif di dalam rapat itu karena sudah tidak mungkin saya akan bisa melawan kepada apa yang dikatakan oleh pendeta besar ini. Jadi kita bicara mengenai hal-hal yang praktis. Lalu akhirnya diundanglah teman dia untuk berbicara, tetapi kemudian pembicaraannya itu ya pembicaraan yang memang kalau secara praktis ya bagus, tetapi secara teologis tidak punya landasan teologi yang kuat, bahkan alur pikir teologinya itu terbolak-balik. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi itu fenomena sekarang ini, bagaimana bukan saja jemaat tidak bisa memuliakan Yesus, tetapi pendeta-pendeta sekalipun yang bergelar master itu tidak bisa lagi memuliakan Yesus karena mereka anggap bahwa ajaran Yesus itu sudah membosankan, teologi itu sudah membosankan. Tetapi saya akan tetap berpegang teguh kepada prinsip saya bahwa saya akan terus berteologi di dalam kelas di atas mimbar. Berteologi artinya mengajarkan kepada jemaat apa yang Alkitab katakan tentang Yesus, tentang Allah, tentang keselamatan dan lain-lain. Nah, saudara, itu pekerjaan Roh Kudus yang ketujuh, ya, yaitu Roh Kudus memuliakan Yesus. Nah, yang kedelapan, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam pelayanan Tuhan Yesus adalah mengubah logos Tuhan Yesus menjadi rema. Ini dua terminologi yang juga populer tetapi kemudian dikontraskan oleh begitu banyak pendeta-pendeta. Ada pendeta-pendeta yang begitu berani, kita tidak butuh logos, tetapi kita butuh rema. Logos itu mati, rema itu hidup. Ya, saya bacakan ayatnya dulu ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan Yesus itu menghidupkan, perkataan Yesus itu hidup di dalam setiap pendengar oleh karena karya Roh Kudus. Istilah sekarang itu karena urapan Roh Kudus. Kata-kata Yesus adalah kata-kata yang biasa sebagai manusia. Tetapi kata-katanya itu penuh dengan kuasa karena kata-katanya itu diurapi dengan Roh Kudus. Saya ambil satu contoh ya. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-28 ini. Apa yang membedakan Yesus dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi atau guru-guru bangsa Yahudi? Di sini.
Matius pasal 7 ayat yang ke-28-29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Jadi bagaimana khotbah Yesus dari pasal 5 ayat 1 sampai kepada pasal 7 ayat 29 itu kata-kata yang begitu mempesona, kata-kata yang begitu menguatkan, menghibur semua orang yang mendengar, sehingga dikatakan di sini takjub, ya, menjadi takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran Yesus, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, ini tanggapan dari orang Israel, bangsa Yahudi, yang mendengar secara langsung apa yang diajarkan oleh Yesus atau bagaimana Yesus mengajar itu. Pengajarannya itu luar biasa, bukan saja dari segi isinya, tetapi juga dari segi dampaknya. Orang yang mendengarkan itu terpukau, terpesona, lalu kemudian bangkit iman bahwa dia ini adalah juru selamat. Nah, jadi kata-kata Yesus itu begitu hidup karena Roh Kudus. Nah, ini yang disebut sebagai rema. Kata-kata yang berbicara secara langsung di dalam diri kita, seperti kita berbicara langsung, ya, seperti saya pada hari ini sedang berbicara langsung dengan Bapak Ibu. Nah, itulah yang dimaksud dengan rema, karena kata-kata saya itu sampai kepada Bapak Ibu. Tapi logos itu menurut pemahaman banyak pendeta sekarang itu huruf-huruf, itu tulisan-tulisan. Jadi kita tidak butuh nats banyak-banyak, panjang-panjang. Yang penting ada manifestasi, yang penting ada suara langsung dari Tuhan. Maka ada pendeta-pendeta yang tidak segan-segan untuk berkata, Roh berbicara kepada saya, Roh berbisik kepada saya, katakan kepada umat Tuhan. Itu contoh-contoh konkret Bapak Ibu. Orang yang menekankan rema itu di dalam pelayanan mereka. Tetapi saya mengatakan kepada Bapak Ibu hari ini, hati-hati dengan rema. Karena rema yang sesungguhnya itu tidak akan pernah bertentangan dengan logos, yaitu kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab. Ketika saudara membaca Alkitab, dan mungkin kata-kata yang Bapak Ibu baca itu berlalu begitu saja, tanpa ada sesuatu yang terjadi di dalam pikiran, di dalam hati. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu, logos itu tidak kehilangan kuasa remanya. Karena itu hati-hati. Kadang-kadang ada respon jemaat begini. Wah, itu pendeta itu betul-betul dipakai Tuhan luar biasa, urapan Tuhan luar biasa, karena kata-katanya itu penuh kuasa. Ya, kata-kata itu ya penuh kuasa. Di sini saya kehilangan kata-kata yang lain. Apa namanya itu? Hidup. Lalu bagaimana pendeta-pendeta yang mengajar lalu biasa? Suasananya biasa, tetapi ajarannya Alkitabiah. Apakah orang itu tidak ada rema? Sekali lagi saya mengatakan bahwa rema itu harus diuji oleh kebenaran logos. Karena rema yang benar harus sejalan dengan logos, yaitu firman yang tertulis. Teologi modern. Satu aliran teologi modern itu, kalau kita belajar tentang doktrin teologi proper itu, dia berkata begini, perjumpaan dengan Tuhan
Kalau saudara pergi ke satu tempat, katakanlah di bukit, saudara memandang alam yang begitu indah, lalu saudara merasakan sesuatu yang berbeda di dalam diri saudara, itu berarti ada Tuhan di sana. Dan itu saudara sedang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, ini masuk di dalam pikiran banyak orang Kristen. Dia berkata di gereja A Tuhan hadir luar biasa. Tetapi di gereja B hambar. Karena itu saya pindah dari gereja B ke gereja A. Ini pernyataan-pernyataan dari pikiran bodoh. Yang pertama kebodohannya adalah menganggap suasana itu ukuran kehadiran Tuhan. Dia kalau merinding, Tuhan hadir. Tetapi dia kalau biasa, Tuhan tidak hadir. Itu yang pertama. Kebodohan yang pertama. Kebodohan yang kedua adalah dia membatasi kehadiran Tuhan. Nah, kita berkata bahwa Tuhan itu maha hadir. Bukan hanya hadir di gereja A, tetapi dia hadir di gereja B. Bukan hanya hadir di dalam ruang ibadat, tetapi dia hadir di kantor-kantor, di rumah-rumah, di mana saja kita ada dia hadir. Jadi karena itu jangan sekali-sekali berkata bahwa kalau kita bergereja di gereja anu itu urapan Roh Kudus luar biasa. Tapi di gereja yang lain itu tidak ada apa-apa. Hati-hati. Itu pelanggaran dua hal minimal sudah lakukan. Dan karena itu saya tentang itu, karena Roh Kudus itu tidak akan pernah bekerja bertentangan dengan Alkitab. Ya. Jadi logos itu menjadi patron daripada rema. Rema itu hanya menghidupkan logos, huruf-huruf yang mati itu. Seperti Yesus katakan bahwa rohlah yang memberi hidup, kata-kata manusia itu mati. Nah, lalu perkataanku adalah perkataan hidup karena Roh Kudus. Ya, itu ya yang ke-6. Ada 8. Apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan Yesus? Yaitu mengubah logos Yesus menjadi rema di dalam kehidupan setiap pendengar. Nah, ini baru tadi saya ingat ini Bapak. Begitu mau masuk YouTube baru saya ingat ini. Ini sangat penting untuk saya ingat. Ya. Bahwa pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan Yesus adalah membangkitkan tubuh Yesus dari kematian. Kalau di Matius 1, 18, 20 dan Lukas 1, 35 itu mengadakan tubuh Yesus dari tidak ada menjadi ada, kalau di sini itu Roh Kudus menghidupkan kembali tubuh Yesus yang sudah menjadi jasad selama 3 hari 3 malam itu. Ya. Oke. Nah, kita baca ayatnya ya Bapak Ibu ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh dia, roh Allah, dia yang di situ adalah Allah. Jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga
tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh itu menjadi jaminan ada kebangkitan orang mati. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi keyakinan itu berlandas kepada apa yang telah dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan Yesus. Bahwa tubuh Yesus yang sudah berpisah dari roh, nyawa itu selama 3 hari 3 malam, itu dapat hidup kembali oleh karena kuasa Roh Kudus. Ini saya mau kasih sedikit pengetahuan di sini. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu ada 3 pribadi yang menyebabkannya. Ya, yang pertama adalah Bapa. Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yang kedua, Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus atau Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan yang ketiga adalah Yesus sendiri membangkitkan dirinya dari antara orang mati. Tetapi kaitannya kita malam ini adalah bahwa Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Berarti jelas bahwa Roh Kudus itu berperan begitu besar di dalam pelayanan Tuhan Yesus, mulai dari kehadirannya sebagai manusia di dalam rahim Maria sampai kepada kebangkitannya dari antara orang mati. Itu Roh Kudus terlibat secara penuh dan melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus itu di dalam kehidupan para murid-murid. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, saya agak kehilangan konsentrasi karena diganggu dengan telepon, ya. Ini jelas, ya. Setahu saya, Bapak Ibu, ya, sejauh ini inilah 9 poin yang merupakan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan Tuhan Yesus. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan lagi dari dalam Alkitab apa yang Roh Kudus telah kerjakan di dalam kehidupan Yesus. Ya, tetapi toh kalau nanti Bapak Ibu juga mendapatkannya 9 ini sudah cukup. Kita dapat ambil kesimpulan bahwa Yesus di tengah-tengah dunia ini dia tidak bekerja sendiri, tetapi dia bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan itu sebabnya pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang berdampak luar biasa karena dikerjakan oleh Yesus yang sempurna, yang penuh kuasa, dan kemudian ditopang oleh Roh Kudus yang juga sempurna dan maha kuasa. Dan karena itu, apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu tidak akan bisa dihambat, tidak akan bisa dihalang atau dihentikan oleh kekuatan-kekuatan lain. Nah, karena itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau tekankan kepada Bapak Ibu, jangan pernah takut mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan pernah takut untuk menghadapi tantangan, karena kita punya backingan yang luar biasa, yaitu Yesus itu sendiri, yaitu firman itu sendiri, dan Roh Kudus itu sendiri. Jadi kita dilingkupi dengan kekuatan surgawi, dan karena itu pelayanan kita pasti akan berhasil sama seperti Yesus berhasil di dalam pelayanannya. Nah, demikian pemaparan saya tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada Pak Sam. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel. Sangat memberkati pemaparannya pada malam hari ini. Ya, saya juga bertambah banyak pengetahuan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan yang disampaikan oleh Ibu Ani. Dipersilakan, terima kasih. Iya, baik Pak Sam, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas terakhir ya Bapak Ibu di Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan
Kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-6. Dan untuk malam ini kita sudah masuk pada sesi yang ketiga dengan tema 24 definisi orang Lewi. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya besok di hari Sabtu 8 Juni 2024 di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kita akan belajar tentang materi Women Ministry dan temanya adalah ukiran pohon kurma di bait suci. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Ibu Grace Sumilat SMG yang merupakan founder dari Genius Cara Alkitab dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya Bapak Ibu masih di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada lagi kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kali ini temanya adalah berhutang kehidupan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Jos Sudarman dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya masih ada lagi kelas ya Bapak Ibu yang terakhir di Sema Adonai yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi alfabet Ibrani. Jadi kita akan belajar tentang bahasa Ibrani ya Bapak Ibu. Dan untuk sesi pertama ini kita akan belajar temanya mengenal sejarah singkat bahasa Ibrani. Dan yang menjadi narasumbernya itu adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Dan selanjutnya ini Bapak Ibu adalah renungan pagi Sema Adonai. Diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat, 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-sharekan di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang di-live-kan lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan juga menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada moderator Pak Sam Siagian. Silakan. Baik, terima kasih Bu Aling. Itulah pengumuman kegiatan Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Dipersilakan. Baik Pak Daniel, sebelum ada yang mau bertanya, kita akan lanjutkan tadi tema kita pada malam hari ini. Saya mau dapat rema juga, dapat berkat, dapat pengetahuan. Dari awal pertama itu saya sudah diberkati. Roh Kudus sangat berperan dalam setiap pemberitaan firman. Jadi seperti di awal tadi sudah Pak Daniel paparkan, sampai ke akhir tadi, semua apa yang diberitakan oleh gembala atau pendeta-pendeta di atas mimbar itu bukan karena kepintaran mereka, bukan karena kesaktian mereka, itu adalah Roh Kudus sangat berperan. Jadi yang saya tanya di pertama tadi, Roh Kudus berperan dalam pelayanan Tuhan Yesus, itu menciptakan tubuh Yesus.
Ini yang banyak dipertanyakan orang, baik juga di kalangan gereja, mau juga di kalangan pembelajaran firman, di YouTube, di mana-mana dibicarakan. Bagaimana Yesus itu, apakah berdosa? Karena Yesus itu katanya manusia 100% dan Allah 100%. Di sini saya sudah mengerti bahwa tubuh Yesus itu tidak ada campur tangan daripada darah manusia. Tidak ada suplai makanan untuk pertumbuhan ketika Yesus di dalam kandungan Maria. Roh Kudus menjamin kesucian Yesus di dalam kandungan Maria. Dari ini saya sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Jadi bagaimana Pak Daniel untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Apakah kita hanya cukup menghindari mereka atau jangan mendengarkan mereka seperti yang ada di apa itu? Di Roma mungkin kalau tidak salah. Bagaimana Pak Daniel, tolong menjelaskan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sam. Saya memperhatikan di proses-proses apologetika yang ada di YouTube ini. Katakanlah dari saudara-saudara kita yang non-Kristen itu, mereka mau mencari jawaban itu yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, kalau kita berdialog dengan orang-orang yang maunya logikanya itu yang dipuaskan, lalu kemudian tidak ada sedikit ada kerendahan hati untuk membuka diri bagi pemaparan fakta data, nah saya pikir ini berujung-ujung kepada debat kusir. Itulah yang saya berapa kali pikirkan juga kalau seandainya saya mencoba menjawab Donditan itu, karena Donditan ini ya memaksakan pikirannya, rasionya yang dia mau paksakan, apalagi yang Kainama itu. Jadi bolak-balik fakta berdasarkan dengan bukan logika juga, pikiran dia pribadi, keinginan dia pribadi. Nah, jadi kalau Bapak menghadapi orang-orang seperti itu, ya Bapak hanya berkewajiban untuk mengatakan, ini yang Alkitab kami katakan. Ini yang Alkitab katakan. Ya. Kalau kita mau mencari pembuktian ilmiah dari Yesus yang dengan hubungan dagingnya dengan Maria itu, ya terus terang saya hanya katakan tadi itu, sampai hari ini saya tidak punya data apa-apa. Makanya saya sampaikan secara hermeneutis. Nah, kalau dari Yusuf jelas bahwa Yusuf sendiri tidak melakukan apa-apa terhadap Maria yang mengakibatkan Yesus lahir, ada di dalam rahim Maria. Nah, jadi sampai di situ Pak, ya itu aja. Terlepas orang itu percaya atau tidak, bahwa tugas kita sampai di situ, dan itu yang Alkitab katakan, bahwa Yesus di dalam rahim Maria itu lahir atau ada oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi percaya atau tidak percaya, itu urusan orang itu, tetapi urusan kita adalah menyatakan seperti yang kita percayai, dan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologi Alkitabiah. Saya kira itu Pak, saya bisa berikan itu. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Daniel. Saya sudah sangat diberkati juga atas pembelajaran pada malam hari ini. Satu lagi Pak Daniel yang nomor 3 itu ya, memimpin Tuhan Yesus. Nah, itu kan Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus. Waktu Yesus itu dibawa iblis atau dicobai iblis untuk menjadikan batu jadi roti, dan selanjutnya kadang-kadang kan orang bertanya, kenapa kan Tuhan Yesus itu bisa melakukan sesuatu, apa yang dibilang itu batu menjadi roti, dia melompat dari hubungan yang tinggi, kenapa tidak dilakukan? Ya memang kalau orang tidak mempelajari seperti yang kita pelajari pada malam hari ini, ya mungkin ya tidak bisa dalam nalar mereka. Jadi dari sini saya tahu bahwa yang dilakukan iblis yang dibawa itu adalah kehendak Tuhan itu tadi Pak ya. Itu kehendak Tuhan dibawa iblis itu ke
pencobaan itu, gitu Pak. Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus ke pencobaan itu. Ya. Oleh Roh Kudus. Itu semua campur tangan Roh Kudus bisa mengatasi semua apa yang dicobain iblis itu di gunung itu. Itu yang saya lebih jelas tadi Pak ya. Sambil kita lanjutkan nanti ada pertanyaan dari Ibu Aling. Persilakan Ibu Aling. Ya, terima kasih Pak Sam. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Pak. Selamat malam Bu Aling. Iya, Pak, saya mau menanyakan yang tadi penjelasan Bapak tentang rema ya Pak. Roh Kudus merubah logos menjadi rema ya. Kan Pak Daniel ada mengatakan bahwa rema yang sesungguhnya tidak akan bertentangan dengan logos ya Pak. Jadi harus diuji. Nah, apakah Bapak bisa memberikan contoh gitu Pak, yang lebih detailnya gitu, agar saya lebih bisa memahami. Ya, terima kasih Pak Daniel. Tuhan berkati. Iya. Pengertian rema yang pertama itu adalah ketika seseorang berbicara dan perkataannya itu seperti menggugah hati kita. Jadi kita seperti mengalami sesuatu yang hidup di dalam diri kita. Itu pengertian rema itu. Jadi kata-katanya itu diurapi sehingga bukan kata-kata yang sekedar audio, tetapi ada kekuatan yang menggugah. Nah itu rema. Nah, lalu yang seringkali mereka katakan rema itu adalah suara langsung dari Tuhan. Seperti kalau ibu, ya mungkin ibu belum lahir barangkali. Di era-era tahun 80 itu ada dua anak kecil yang namanya kakaknya itu laki-laki orang Manado, David Moninka, adiknya itu saya lupa itu. Tapi Moninka adik kakak. Itu kalau istilah sekarang itu viral. Kemana-mana bikin kebaktian kebangunan rohani di seluruh Indonesia, baik di lapangan ataupun di gereja-gereja besar. Nah, selalu di dalam khotbah-khotbahnya itu, saya melihat ada awan yang besar dan ada malaikat yang keluar, ada makhluk yang keluar dari dalam awan yang gelap itu. Kemudian Tuhan berbicara kepada saya, ini berbicara tentang kekelaman yang meliputi kota ini, dan kota ini ada di bawah ancaman yang sangat serius. Ada makhluk yang akan membinasakan kota ini. Nah, jadi itu salah satu pola yang dikembangkan oleh Moninka bersaudara waktu mereka masih ya sekitar usia-usia SD, SMP pada waktu itu, dan kemana-mana mereka bikin itu. Polanya seperti itu. Dia khotbah, kemudian tiba-tiba dia berhenti, diam maksudnya gitu. Lalu kemudian sesudah itu berkata, Tuhan berbicara kepada saya, katakan kepada umatku. Lalu dia mengatakan sesuatu. Nah, orang bilang itu kata-kata langsung dari Tuhan. Mungkin kalau ibu dengar khotbah-khotbah di YouTube itu, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan mengatakan kepada saya. Itu hal-hal seperti itu yang saya katakan itu orang mengklaim itu sebagai rema, kata-kata yang langsung mereka dapat dari Tuhan lalu disampaikan kepada orang. Nah, jadi kalau kita mendapatkan pernyataan-pernyataan seperti itu, Bu, dari mana kita tahu bahwa itu rema? Pertama adalah apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau katakan gini lah, contoh konkret yang lebih, saya sudah tidak ragu untuk mengatakannya. Pendeta Mangapin Sibuya tahun 2003, dia berkata bahwa Tuhan berbicara kepada saya bahwa tanggal 10 November tahun 2003 Yesus akan datang di Belenda, Bandung. Nah, yang 300 lebih orang-orang Kristen dari seluruh Indonesia ketika mendengarkan itu, mereka menangkap itu sebagai rema. Ketika dikatakan itu kepada mereka, mereka merinding barangkali. Itu teriak histeris, haleluya, puji Tuhan. Karena ini perkataan yang luar biasa. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi? Sampai sekarang tahun 2024, sudah 20 tahun lebih, itu apa yang dikatakan pendeta Mangapin Sibuya itu tidak pernah menjadi kenyataan. Nah, jadi kita bisa uji. Apakah perkataan pendeta Sibuya itu rema atau pendapat pribadi, asumsi pribadi? Ternyata terbukti itu pendapat pribadi, asumsi pribadi. Tetapi karena disampaikan oleh orang yang mungkin punya
pengaruh yang besar, ya. Cara kata-katanya itu memukau sehingga orang mendengarkannya itu terpikat, ya. Akhirnya memakan korban lebih 300 orang di Indonesia. Nah, itu salah satu contoh konkretnya, Ibu Alin. Apa itu rema gitu? Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk pencerahannya. Satu lagi ya Pak. Ya, oke. Apakah rema itu sama dengan bernubuat ya Pak? Kata-kata bernubuat sama tidak Pak? Dalam bentuknya tidak selalu, tetapi kebetulan tadi itu yang mengapin si buaya itu bahwa Tuhan berbicara kepada dia seperti itu kan artinya kan rema. Lalu rema itu ya apa dianggap itu rema, lalu apa yang dianggap rema itu kemudian disampaikan kepada jemaat, jemaatnya juga menangkap ini suara Tuhan, berarti itu rema. Nah, jadi tidak selalu dalam bentuk nubuatan, tapi bisa dalam bentuk seperti itu. Bisa juga seperti ini. Saudara-saudara, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan hadir di sini. Apa masalahmu, apa persoalanmu, dia akan sanggup untuk melepaskan saudara. Nah, ketika orang mendengarkan itu, lalu kemudian orang itu sepertinya merasakan satu gugahan di dalam dirinya, itu mereka kemudian anggap itu rem. Nah, apakah itu suara langsung dari Tuhan? Itu kita uji. Karena tanpa dikatakan oleh pendeta itu bahwa itu dari Tuhan, sebenarnya Alkitab sudah mengatakan. Jadi itu sebenarnya ayat-ayat Alkitab yang kemudian disampaikan kembali oleh pendeta-pendeta itu. Nah, jadi itu yang kadang-kadang ayat-ayat Alkitab yang sudah tertulis, tetapi kemudian diucapkan, lalu mereka anggap itu suara langsung dari Tuhan. Nah, itu yang paling banyak saya saksikan itu, Ibu. Ya. Iya, Pak. Sudah tertulis dalam Alkitab, tetapi diklaim itu dari dirinya, dari Tuhan langsung. Nah, jadi itu betul. Bukan itu ya, Bu ya. Apalagi kalau jemaatnya nggak pernah baca firman ya, Pak. Jemaatnya tidak baca firman, ya udah. Iya, ya, betul. Yang mengucapkannya pendeta luar negeri, ya kan? Wah, ini pendeta luar negeri. Ya. Betul, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk pencerahannya. Ya. Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Daniel dari semua yang kita bahas pada malam ini dengan tema karya Roh Kudus dalam pelayanan Yesus. Mohon tolong Pak Daniel berikan closing statement dan sekalian ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak Daniel. Ya. Jadi Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang terpisah dari Yesus sebagai pribadi yang lain. Ya, jadi paham oneness itu sekali lagi patah dengan ajaran saya malam ini. Yang kedua, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu selalu bekerja secara bersama-sama, tetapi secara prosesi, ya prosesi itu muncul secara bergantian. Ya, itu secara prosesi saja, secara bergantian. Nah, sehingga dengan demikian, paham yang berkatakan bahwa satu Allah tetapi tiga perwujudan itu patah juga dengan ajaran saya pada malam ini. Karena antara Yesus dan Roh Kudus itu dua pribadi yang berbeda, yang terpisah, yang memang muncul secara bergantian di dalam Alkitab. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah bahwa kalau Yesus saja itu tergantung atau efektif di dalam pelayanannya itu karena karya Roh Kudus, maka kita sebagai manusia apalagi mutlak harus mengandalkan Roh Kudus di dalam pelayanan kita, di dalam mengajar, di dalam berkhotbah, di dalam mengkonseling, menasihati, itu mutlak untuk kita butuhkan karena kata-kata yang kita ucapkan itu akan berdampak kalau kata-kata kita itu diurapi oleh Roh Kudus. Nah, karena itu maka Bapak Ibu, pengetahuan itu penting. Tetapi mengandalkan pengetahuan tanpa Roh Kudus itu kata-kata yang mati, logos yang mati. Tetapi sekali lagi bahwa Roh Kudus tidak bekerja di ruang hampa. Oleh karena itu, siapa yang punya pengetahuan yang lebih luas akan lebih luas dipakai Roh Kudus. Siapa yang punya pengetahuan sedikit akan terbatas dipakai oleh Roh Kudus. Karena itu maka terus belajar, tetapi juga terus mengandalkan Roh Kudus. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu
Roh Kudus menolong Bapak Ibu. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada malam ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar tentang Roh Kudus, dan khusus malam ini adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kiranya ayat-ayat Alkitab yang sudah kami baca bersama-sama, kami dapat mengerti secara benar, sehingga kami dapat mengajarkannya juga kepada umat Tuhan secara bertanggung jawab. Dan dengan itu kami dapat menjadi hamba-hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan Yesus. Sementara kami akan mengakhiri kelas ini dan akan kembali kepada tugas rutin kami juga melanjutkan lagi pembelajaran di SMA Adonai. Kami mohon Tuhan terus menyertai kami supaya apapun yang kami lakukan akan senantiasa berhasil dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan mengakhiri kelas ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri kelas pembelajaran SMA Adonai pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke Pak Sam kembali, saya minggu depan saya minta di-off-kan karena sibuk untuk mempersiapkan acara pernikahan anak saya. Nah, tolong dibantu doa karena ini detail-detailnya ini baru muncul lagi nih. Ada detail-detail yang harus. Nah, jadi karena itu tolong bantu doa supaya semuanya bisa teratasi dengan baik. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Pak Sam. Baik Pak Daniel, terima kasih pemaparannya malam ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming. Baik, Bapak Ibu yang belum atau masih kurang memahami, bisa ditonton lagi di channel YouTube SMA Adonai. Ada peran Roh Kudus dalam pelayanan Yesus, ada 9 dari kelahiran sampai bangkit dari kematian. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.